Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Tiara Putri dengan nomor mahasiswa A1C1190016. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai cara kerja pada alat reflux, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum kimia organik 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Harizon MSI. Baiklah, sebelum memasuki bagaimana cara kerja pada alat reflux ini, di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa itu pengertian dari reflux. Reflux sendiri adalah salah satu metode dalam ilmu kimia untuk mensintesis suatu senyawa, baik organik maupun senyawa tersebut anorganik. Umumnya digunakan untuk mensintesis senyawa-senyawa yang mudah menguap atau volatil. Nah, pada kondisi ini, jika dilakukan pemanasan biasa, maka pelarut akan menguap sebelum reaksi berjalan sampai berakhir. Nah, prinsip dari metode reflux sendiri adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu yang sangat tinggi. Namun, akan didinginkan dengan kondensor, sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi, sehingga nantinya pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Kemudian, pemanasan suhu tinggi tanpa ada zat yang dilepaskan. Nah, pada tabung kondensor ini dihubungkan dengan selang berisi air dingin, yang dimana selang air masuk berada di bawah pada kondensor, dan selang air keluar ada di bagian atas pada kondensor. Prinsip kerja dari alat reflux ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu proses heating, evaporating, kondensasi, dan coolong. Nah, heating ini terjadi pada saat feed dipanaskan di labu didih. Evaporating atau penguapan terjadi ketika feed mencapai titik didih dan berubah fase menjadi uap yang kemudian uap tersebut masuk ke dalam kondensor. Yang selanjutnya adalah proses cooling yang terjadi di dalam ember. Di dalam ember kita masukkan terlebih dahulu batu es dan air, sehingga ketika kita menghidupkan pompa, air dingin akan mengalir dari selang ke bawah menuju kondensor luar. Nah, air harus dialirkan dari bawah kondensor, bukan dari atas kondensor. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi turbulensi udara yang menghalangi dan agar air terisi dengan penuh. Proses yang terakhir adalah proses kondensasi atau pengembunan. Pada proses ini terjadi di kondensor. Jadi, terjadi perubahan suhu antara kondensor dalam yang berisi uap panas dengan kondensor bagian luar yang berisikan air dingin. Hal inilah yang menyebabkan penurunan suhu dan perubahan fase dari steam tersebut untuk menjadi liquid kembali. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian dari reflux, prinsip kerja dari reflux, di sini saya akan membahas prosedur dari sintesis dengan menggunakan alat reflux itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu semua reaktan atau bahannya dimasukkan dalam labu bundar leher 3. Kemudian dimasukkan batang magnet stearer setelah kondensor pendingin air terpasang. Campuran diaduk dan direflux selama waktu tertentu sesuai dengan reaksi yang digunakan. Pengaturan suhu dilakukan pada penanas air, minyak atau pasir sesuai dengan kebutuhan reaksi. Pelarut akan mengekstraksi dengan panas, terus akan menguap sebagai senyawa murni dan kemudian terdinginkan di dalam kondensor. Turun lagi ke wadah dan diekstraksi kembali. Demikian seterusnya secara berlangsung dan berkesinambungan sampai penyaringan sempurna. Penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Gas Na2 dimasukkan pada salah satu leher dari labu bundar, dilakukan dengan menggunakan alat destilasi. Dengan merendam simplisia dengan pelarut atau solvent yang kita gunakan dan memanaskannya hingga suhu tertentu. Pelarut yang menguap sebagian akan mengembung kembali kemudian masuk ke dalam campuran simplisia kembali, dan sebagian ada yang menguap. Demikianlah tadi penjelasan mengenai alat kerja pada reflux. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.